Selamat sore, sedulur-sedulur yang sudah hadir di alun-alun Wates. Luar biasa, terima kasih Mas Awang sudah mempresentkan ya. Wah, kayak dada-dada. Luar biasa sekali, ini adalah perdana siniar FKY mengudara kalau bahasa radionya. Ada saya Wiptieta yang menemani sedulur-sedulur yang sekarang mungkin sedang santap sore karena santap siangnya rada telat gitu ya. Sengaja untuk menunggu bisa jajan di Pasar Raya FKY 2023 Gembul Mumbul. Wow, luar biasa. Dan tentu saya sore hari ini saya nggak sendiri ya, karena sudah ada dua perempuan yang luar biasa di samping saya. Selamat sore Ibu dan Eyang. Sugeng Sehat? Apakah? Selamat sore. Wah, luar biasa. Sudah nyala coba. Sugeng Sonten. Sugeng Sonten, Eyang luar biasa ya. Ini kita terbangkan ya. Yang satu dari Lendah, betul nggih, Ibu? Yang satu ini dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya dekat keraton nggih, Yang. Pagelaran Kraton Alun-alun Utara. Luar biasa ya. Jadi saya perkenalkan dulu di sini ya, ada siniar FKY di mana kita ngobrol-ngobrol santai ya, Ibu dan juga Eyang di sini. Sore hari ini bisa didengarkan di seluruh alun-alun Wates, tapi ini sudah akan bukan akan ya, tapi dalam proses direkam untuk bisa disaksikan di YouTube. YouTube-nya Festival Kebudayaan Yogyakarta bisa diakses juga di fky.id. Nah, mungkin kenalan sedikit dulu ya, dari Yang Panji. Ini adalah seorang bisa dibilang berawal dari guide ya, pemandu wisata di Keraton, dan juga Ibu Sulami yang merupakan ketua dari KWT Sekar Asih. KWT itu kepanjangannya Kelompok Wanita Tani ya Bu. Leres. Betul sekali. Boleh cerita sedikit dari Eyang dulu ya, awalnya gimana sih, apakah perjalanannya cukup panjang untuk menjadi pemandu wisata, dan kemudian ada nih profesi yang lain. Nah, monggo. Saya sebagai pemandu wisata keraton sejak tahun 1975. Wow. Sekarang udah 48 tahun. Luar biasa. Sebagai pemandu wisata di situ sebagai abdi dalam keraton. Dan dengan paring dalam nama nggih, Panji Puspito. Luar biasa. Tapi di sini saya punya panggilan jebakan juga untuk teman-teman, itu Panji Kuning. Apakah artinya sama Yang? Sama, kuning ada puspita, bunga yang kuning. Profesi saya sebagai pemandu, tapi karena di dalam keraton saya banyak belajar tentang filosofi, tentang sejarah, tentang kebudayaan. Itu bagian dari kita. Maaf saja, jadi bagi yang ada di alun-alun ini, alangkah baiknya kita sekarang memulai untuk mengerti yang namanya Jawa. Jawa itu jiwa, jiwa itu roso. Roso adalah batin. Yang orang mau mendalami tentang kebatinan berarti memahami tentang Jawa. Termasuk nanti yang akan diterangkan tentang kejawen, yaitu pawang udan. Nah itu dia, sudah terkuak sedikit ya bahwa kita ini Festival Kebudayaan Jakarta mengundang ini profesinya mengolah cuaca sebagai pawang udan yang kita kenal ya. Dan awalnya gimana sih Eyang, yang dari awalnya pemandu wisata kemudian akhirnya bisa berprofesi sebagai pawang udan? Sebenarnya pawang udan atau pawang hujan ini saya bukan termasuk orang yang sakti ado ampuh, cuma ada yang di atas yang memberi segalanya. Pertama, saya cuma nusewu guyon. Ada orang mau nikah minta saya tolong biar tidak hujan. Saya cuma joking saja, artinya cuma canda. Sudah kamu sebar garam, sebar bengle di depan rumah dengan doa niat ingsun. Nah, tapi sudah bismillah nggih, yang kalau yang Islam. Niat ingsun ora buang uyah ning mageri omah nyisihke Jawa. Hanya itu. Lama kelamaan banyak animo yang minta sesungguhnya, saya juga memulai dengan sesungguhnya, yaitu dengan sarana sesajen atau sajian yang komplit.
Oke, baiklah ya. Mungkin beberapa dari sedulur-sedulur penasaran gimana toh cara kerjanya gitu seorang pawang udan. Tapi sebelum itu ya, sebelum lebih jauh lagi ada Ibu Selam yang sudah kita hadirkan. Biasanya kalau pawang udan kan terkait dengan biasanya band-bandan gitu Bu ya atau acara-acara besar hajatan seperti FKY ini. Tapi kali ini kita akan menyambungkan ya dengan seorang petani gitu. Tapi boleh cerita dulu Ibu Sulami soal Ibu Sulami sebagai seorang petani dan juga KWT-nya Sekar Asih. Monggo. Saderengipun sugeng sonten dulur-dulur sedaya. Sugeng sonten. Nggih, matur nuwun. Perkenalkan nama saya Sulami. Kebetulan saya yang dituakan di KWT Sekar Asih. Gitu. Nah, kalau KWT-nya sendiri terbentuknya kapan? Kemudian gimana prosesnya, Bu? Untuk KWT itu kami bentuk tanggal 21 April tahun 2021. Jadi ya kita masih baby banget. Baby banget ya. Itu berarti 2021 ya Bu ya. Iya. Saat pandemi ternyata ya. Apakah ada hubungan biasanya kan pandemi lalu kemudian punya profesi baru? Apakah itu salah satu pemantik juga untuk menjadi seorang petani? Ya karena dengan kondisi pandemi saat itu kita iseng-iseng untuk bagaimana untuk mengisi waktu luang yang waktu dulu itu mau kemana ke sana nggak boleh kalau hanya satu dusun itu kan insya Allah aman. Kita kumpul-kumpul yuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Luar biasa ya, sangat produktif ternyata ya. Tapi saya mendengar gitu bahwa KWT Sekarsari ini bisa dibilang Sekar Asih, aduh kok langsung ganti nama ya. Sekar Asih ini memiliki lahan terluas di antara KWT-KWT yang ada di Lendah, Sidorejo. Apakah betul? Kemudian secara kepemilikan gimana sih Bu? Karena saya pernah dengar beberapa lahan itu ada pemiliknya sendiri, kemudian ada pengolahnya sendiri. Kalau di KWT Sekar Sari, Sekar Asih, aduh ya ampun maaf Bu. Sekar Asih ini gimana? Untuk KWT Sekar Asih itu terluas di Sidoarjo. Kalau KWT yang lain mungkin kurang dari yang kita miliki. Yang kita miliki itu luasnya kisaran 825 meter persegi. Terus secara kita kepemilikannya, karena kemarin baru mau terbentuk iseng-iseng dulu, kita ngomong-ngomong sama yang punya lahan, terus boleh gitu, dibolehkan. Lah kita semakin mantap untuk ber-KWT itu tadi. Luar biasa. Terus ya. kita pakai MOU, perjanjian si saya selaku yang dituakan sama pemilik lahan. Oke. Gitu. Baiklah, sudah profesional ternyata ya. Untuk perjanjiannya kita kemarin mematok waktu 5 tahun karena dari pengalaman yang dulu-dulu, karena tidak ada MOU itu si pemilik lahan, tapi bukan Sekar Asih nggih, ada pokoknya ada, itu baru 2 tahun atau 3 tahun si empunya lahan mau bangun apa di situ, jadi KWT-nya tergusur. Lah untuk Sekar Asih menghindari semacam itu, saya buat MOU sama si pemilik tanah. Tapi gitu. betul sekali, itu penting sekali sih. Meskipun skalanya bisa dibilang masyarakat antar RT, antar RW, rasa-rasanya MOU itu memang diperlukan ya, untuk menghindari konflik di masa depan. Tapi kalau untuk yang ditanam, Bu, kan kadang di sini pilihannya ada padi, palawija lah ya, padi, kemudian ada jagung. Kalau untuk Sekar Asih sendiri pilihan varian tanamannya itu apa? Kita kembali ke KWT. KWT itu kelompok wanita tani yang hanya memanfaatkan
lahan pekarangan yang ada di sekitar kita. Jadi untuk KWT itu sendiri tidak untuk tanaman pangan kayaknya enggak, cenderungnya kita ke tanaman sayur mayur gitu. Ada pertimbangan khusus nggak Bu? Kenapa pilihannya itu gitu? Atau memang daerahnya cocoknya untuk tanaman itu? Lah karena KWT kan pemanfaatan lahan pekarangan. Lah kalau untuk KWT kita bekerja di sawah kan KWT terdiri dari para emak-emak. Iya. Jadi betul. kalau di sawah kayaknya kok untuk cangkul ya. Soalnya kalau mencangkul di cuman lahan pekarangan, insya Allah bisa. Oh, karena memang ada pekerjaan yang lain setelah itu tentu saja ya. Antara lain seperti masak, kemudian mungkin. Tapi di antara anggota yang lain ada yang berprofesi selain petani nggak Bu? Maksudnya ada pekerjaan lain gitu? Ada. Nah, berarti memang ini adalah salah satu kegiatan yang bisa dibilang dimasukkan ke dalam jadwal hariannya. Kita pindah ke Eyang lagi nggih. Nah untuk wah ini penasaran banget soal pawang udan. Menjadi seorang pawang udan dan kemudian hadir makanan dari Kulon Progo. Terima kasih Mas Suhum. Ini adalah geblek. Wah luar biasa pawon mumbul ya. Ini selalu ada setiap sore ya. Luar biasa. Monggo diunjuk dan juga didahar. Nah sebentar agak ke distrak ya tadi ya. Tapi ngomongin soal pawang hujan. Sebenarnya yang menjadi misteri adalah bagaimana sih proses pengerjaan pawang hujan? Apakah diatur ulang atau dipindahkan yang? Dipindahkan. Dipindahkan Ya, berarti. jadi ada doa nun sewu nggih, ini Jawa. Nah ingsun ora nyebar uyah ning nyingkirke Jawa. Karena kita punya hubungan filosofi bilateral antara Gunung Merapi dengan Laut Selatan, saya minta hujan itu dibawa ke Gunung Merapi, dibawa ke Laut Selatan. Tidak mungkin orang mau naik ke gunung kehujanan di puncak, jarang. Tidak mungkin akan masuk sampai tengah-tengah lautan. Dan untuk sarana memang bermacam-macam, ya unik ya. Sarana untuk doa itu saya sediakan sapu lidi yang ada tangkainya, ini saranannya nggih. Kemudian tongkat nggih atau stick dari bambu itu, biar nanti saya bisa pasang, bisa cari tempat yang tidak ada sekatnya, yang mudah tidak ada alangannya. Contohnya seperti apa yang? Maksudnya tempat yang nggak ada sekatnya itu? Saya seperti di sini di lapangan ini. Ya. Kemudian dengan sesaji berupa pisang sanggan, itu pisang rojo ayu 1 tangkep. Itu saja. Ada bunga, bunga setaman, ada kinang, yaitu kinang itu ada sirih, ada mbako atau soto. Kemudian ada dupa, itu bahasanya sangat berfungsi sekali, dupo. Dan juga ada garam, ada bengle. Di dalam garam bengle itu saya tutup dengan 1 kilan, satu kilan daun pisang pupus godong gedang. Dan nanti setelah selesai semuanya baru garam dan bengle itu saya lempar atau saya sapur ke selatan dan ke utara. Dan satu maaf saja lagi, selama saya menjadi pawang hujan saya tidak boleh marah. Dan tidak boleh tidur sebelum upacara itu selesai semuanya. Nyun ngapunten, berarti tidak boleh marahnya ini hanya saat prosesi atau selama-lamanya? Selawat proses. Bisa saja saya baru berdoa, baru suruh tolak Jawa. Ada problem ya bahasa marah. Saya sini aku nesu. Oke, berarti saya tidur gitu, saya kecolongan. Oke, berarti memang lakunya adalah tidak boleh marah dan juga tidak boleh tidur gitu ya dalam selama prosesi. Kemudian sebenarnya ada perbedaan nggak sih, misalnya yang minta acaranya itu adalah berupa festival atau acaranya berupa nikahan, itu beda-beda juga nggak Bu rapenya? Ya itu hampir sama, dan saya selalu memberikan pada beliau-beliaunya, mereka nomor telepon saya.
Jadi nanti misalnya dalam ada acara atau batu grimis atau apa, bisa bilang pada saya di rumah juga ngikuti doa. Oke, baiklah, monitor ya. Iya, anjir, Di seperti ceritanya, luar kemarin biasa. waktu ini apa? Sheila on Seven Yes. di Dosono. Ya, Bisa juga seperti itu. oke, luar biasa. Tapi ini adalah biasanya dipakai memang untuk acara nggih, Bu Nggih. ya. Nah, ini dia. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman berkaitan dengan pertanian? Karena memang pertanian itu tantangannya salah satunya saat ini adalah cuaca yang kurang menentu gitu. Pernah ada pengalaman nggih atau mendengar cerita bahwa pawang hutan juga pernah ngurusi atau pernah apa namanya mengayomi acara-acara atau untuk pertanian gitu. Maaf karena saya bukan ahli cuaca, jadi saya tidak bisa mendatangkan hujan. Tapi kalau menyingkir ke Jawa, sakit. Baiklah, tapi berarti selama ini gitu ya, Iya, belum ada request atau permintaan-permintaan gitu udah ada. untuk maksudnya untuk pertanian. Untuk ortan belum. Oke, Ya. ini dia. Tapi Cuma kadang-kadang buat saya didoakan sewu nggih, nggih. supaya ini hujan, supaya sawahnya enggak terlalu kering. Kita doa bersama. Oh, tapi berarti pernah ada pengalaman itu. Pernah itu. Khusus itu berarti apakah ritual yang tadi dilakukan itu juga dilakukan atau sebatas meminta doa? Lain dengan yang tolak Jawa. Saya punya suatu sugesti nggih. Misalnya di dalam tolak Jawa, kita punya sapu tangan. Kita nek Jawa dibundeli nggih, pojokane siji wae. Ojo pati udan nek bunderan kacu urung tak udari. Tekan kanggo gawe rampung. Tapi sebaliknya kalau untuk diminta, saya sudah siap mundeli dulu dari rumah. Untuk ngudari dan juga maaf saja nggih, ini percaya sendiri nggih, bukan kronik atau apa monggo nggih, iso ditiru ora. Nun sewu nggih paminipun. Saya bawa bungkusan. Bungkusan itu entah bungkusan lemper atau nogosari kan ada bitingnya nggih. Nah, itu kita berusaha, ayo dong ngudari. Iku orang ngudari bungkusan, ngudari udan panas supaya enggal ono udan. Ya, tidak begitu 100% apa nusewu sukses, tapi ada hasilnya juga nggih. Luar biasa ya. Jadi sebetulnya memang beririsan ya, dan sebetulnya cukup lebih pas ya untuk pertanian karena pertanian memang saat ini tantangannya. Nah, ini yang kita akan tanyakan ke Ibu Sulami. Apa sih Bu tantangan seorang petani di era sekarang gitu? Terutama soal cuaca yang kurang menentu. Terus misalnya lagi nanam lombok kok hujan terus. Kebanyakan akhirnya gagal panen. Tantangannya apa aja, Bu? Khususnya di Sekar Asih nggih, di KWT Sekar Asih. Kalau untuk cuaca seperti sekarang ini panas ini, untuk menghemat air kami menggunakan sistem kapiler serta sistem irigasi kabut. Itu kalau pas cuaca seperti ini. Kalau pas rendeng itu kan dari yang di atas, kemarin pernah di bulan Januari, tahun ini juga di Sekar Asih gagal total karena terlalap banjir. Nah, itu yang sulit ya. Kalau udah dari alam ya sudah bisanya cuman diterima. Tapi apakah kemudian ada solusi kira-kira bisa di tahun depan untuk menanggulangi hal-hal tersebut? Itu sudah ada belum sih, Bu? Untuk penanggulangannya sementara ini kita hanya membuat bedengnya itu agak ditinggikan. Kita bikin selokannya lebih dalam lagi biar air enggak nyampe ke bedeng itu. Oke, berarti memang sudah punya teknologi tersendiri nggih. Tapi kalau untuk pertanian sendiri, karena seperti yang sudah kita bahas tadi ya Bu, kalau pawang hutan itu biasanya sangat lekat dengan acara-acara. Tapi kalau untuk pertanian, pernah dengar nggak Bu? Atau sudah pernah mengalami sendiri ada ritual-ritual tertentu
ini di luar ya hal-hal yang solusinya sifatnya real gitu ya, sudah dilakukan oleh Ibu dan juga KWT atau pernah mendengar dari orang tua misalnya? Kalau untuk pawang hujan kami ya pernah dengar, tapi bukan untuk kisaran pertanian, tapi untuk di Lendah Sidoarjo khususnya itu untuk acara hajatan-hajatan mantu atau ada acara apa gitu. Tapi pernah ada ruat bumi nggak? Biasanya kan pertanian itu lebih dekat dengan ruat bumi ya. Atau misalnya ada apa ya? Kayak semacam, bukan semacam sih. Jadi wayangan yang sifatnya adalah untuk meruat tanah misalnya. Pernah ada nggak Bu di desa? Ada. Nah, boleh cerita Bu. Boleh cerita waktu itu gimana kondisinya, kemudian yang dilakukan apa? Untuk kondisinya kemarin itu ya pas ada wayang gitu, pas waktu itu cuaca ya kurang bagus itulah, kita terus untuk memohon kepada ya Bini Sepulah Ji. untuk nyuwun sewu ya menolak itu dulu, menolak hujan karena baru ada mau pagelaran wayang gitu. Oke, tapi memang berarti kan ada praktik-praktik metafisik juga berarti kan di masyarakat Lendah juga kayak Bu. Ada. Luar biasa. Nah, apakah kemudian ketika sudah berjumpa ini tertarik gitu? Sepertinya kok profesi pawang hujan juga bisa menjadi alternatif gitu untuk ibu-ibu atau teman-teman dari KWT Sekarasi. Untuk khususnya saya, karena yang hadir pada saat ini cuman saya sama anak-anak saya tadi, khususnya untuk pas pada musim hujan biar tanaman sayuran kami nggak kelep gitu, gimana caranya yang Nah, ini dia mulai diskusinya. Pripun? Pripun Ayang? Karena itu namanya musim, Ji. Kalau orang punya hajatnya kerja kan minta 2 hari, paling lama 3 hari. Bisa saya stop nggak hujan. Tapi kalau season atau musim itu di saat yang perlu saja bisa kita tolak. Tapi kalau untuk misalnya ini pas tandur dan sewu, Ji, kok usum hujan, terus saya tolak itu nggak bisa. ya. Nggih, kalau Nggih, hanya 2 hari 3 hari, oh ini pas nun sewu nggih bersih desa nun sewu nggih. Mbok minta 3 hari nggak hujan bisa. Oh. Oke, berarti Masa memang seasonnya hujan kok diminta sana ya, itu ke alam. Nggih. Oke, tapi kan memang air-air ini susah ditebak ya Yang. Maksudnya harusnya kalau zaman dulu tuh ada Okmarjan, Oktober, Maret hujan. Tapi sekarang kayaknya susah nggih. Nggih, nggih. Gitu. Jadi mungkin masih bisa nggak sih kayak misalnya, wah ini lagi harusnya panen ini, ya 3 hari ini, itu mungkin bisa kali ya. Untuk dimintakan supaya jangan dulu hujannya karena sudah mau panen misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal petani dan juga pawang udan, bisa dibilang regenerasinya itu tidak apa ya, tidak semekrok mungkin kalau profesi-profesi modern hari ini. Kalau untuk regenerasi petani terutama di KWT Sekar Asi, pripun Bu? Apakah ada anggota muda atau banyak anggota muda yang tertarik menjadi petani sekarang? Alhamdulillah untuk KWT Sekar AC ada usia muda atau yang masih muda belum nikah, jadi kita sebut petani milenial. Wah, asik petani milenial. Ada yang mau join? Gimana caranya masukin CV, Bu? Tapi memang KWT Sekar Asi itu khusus untuk warga desanya apa Bu namanya? Kalau untuk KWT Sekar AC itu sekupnya dusun, Mbak. Oh, dusun. Iya, jadi anggotanya ya berasal dari dusun itu saja. Oke, baik. Harus pindah kakak dulu berarti kalau mau ikut KWT gitu ya. Tapi berarti nggak ada syarat khusus ya untuk menjadi bagian dari KWT Sekar Asi selain penduduk dusun.
Untuk syarat menjadi anggota Sekar Asih ada syaratnya Mbak. Yang pertama, pas pertemuan mengharap dan memohon bisa hadir. Untuk selanjutnya pas kerja bakti juga hadir, jangan hanya pas piknik aja yang hadir, itu namanya titip jeneng Mbak. Oh ya, ada piknik juga, betul betul betul. Kemudian ada lagi nggak Bu? Enggak, pokoknya terbuka siapa saja boleh jadi anggota Sekar Asih, yang jelas konsisten dengan aturan tadi, mau pertemuan mau hadir, mau yo mencangkul walaupun tangan jadi lecet, kapalan sedikit lah ya Bu. Enggak apa-apa gitu. Tapi itu sebenarnya setiap hari atau ada giliran, ada kayak piket-piketnya gitu? Kalau untuk pertemuan bulanan itu, pertemuan rutin itu diadakan setiap tanggal 12, tapi kita fleksibel. Seandainya bersebelahan ada yang baru punya hajat, yo kita enggak tanggal 12 ya, nanti digeser gitu. Oke, baiklah. Berarti sudah ada jadwal-jadwalnya ya, Bu. Terus Ya. kalau piket ada piket harian, Mbak. Kalau piketnya cuma tiap bulan loh, nanti lomboknya alum kabeh. Nah, nggak jadi panen ya Iya, kan. oke. Berarti memang setiap hari ada yang tugasnya menyirami, apa namanya, mencangkul. Kalau manen itu apakah dilakukan bersama? Kalau panen nanti kita kan ada grup Mbak. Di grup kita umumkan, yuk nanti kita panen terong gitu. Oh baiklah ya. Berarti sebenarnya sudah nggak perlu belanja ke pasar ya Bu. Alhamdulillah kalau cuman seperti itu sayur-sayuran, alhamdulillah cukup di KWT itu saja. Tapi kan untuk seperti itu sayuran-sayuran itu anak-anak malah bikin darah tinggi Mbak. Gimana? Kok darah tinggi seperti kambing ya ini ya? Iya, masalahnya marah terus tiap hari, kok cuman itu Bu, masaknya kok cuman itu Bu gitu. Wah, ini harus ada cara-cara meracik dan juga membuat varian-varian baru masakannya ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah kalau untuk Eyang sendiri, regenerasi apakah ini bisa diturunkan nggak sih Eyang? Atau sudah membibit, wah ini harusnya saya turunkan ke anak saya atau gimana? Bisa, tapi tidak mudah ya untuk memahami dengan kepercayaan, dengan doa-doa Jawa Nusa nggih. Karena kita tuh hidup di antara dunia lain, maaf nggih, dunia abstrak dan dunia kasat motor yang masih ada kita ini. Semua kan enggak apa itu duduk bersila mentekes ada yang gitu. Mbah dukun, maaf gitu. Tapi saya biarkan. Ini saya doa konsentrasi untuk kontak kepada alam dengan yang maha kuasa. Maka maaf saja ya, ini juga saya sebut dengan dunia lain ya. Kita tuh di mana saja ada yang memelihara dan menjaga. Kalau orang Jawa namanya Nyai Semoro Bumi. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti Ibu Pertiwi. Nah, di mana saja ada yang jaga. Baiklah ya. Tapi berarti sudah ada kerabat atau orang terdekat gitu yang saya diajari dong tolong gitu. Saya seperti dalam upacara atau melaksanakan atau nindai acara itu, saya mesti membawa keponakan saya. Tapi dia juga hanya melihat yang fisik saja, belum bisa memahami lingkungan ini harus ada apa dan harus bagaimana. Umum di sana maaf saja nggih. Salah satu pengalaman waktu saya di hotel di Kaliurang, itu ada kuntilanak yang main bandulan. Saya baru lewat, saya dem aja, saya saja jauh. Tadi seperti di sana ada yang tunggu kuntilanak. Kalau misalnya orang yang biasa lari kan, nggak jadi pasang tolak hujan. Iya, kalau saya gitu sih yang kemungkinan saya akan nyun sewu mundur teratur gitu. Maka ini bisa diturunkan, tapi bener-bener punya dasar Jawa dulu, rasa batin tadi. Tapi ada syarat tertentu nggak? Maksudnya kayak harus melakoni lelakon tertentu gitu? Tidak. Cuma saya sendiri orang nesu ora turu sebelum upacara itu selesai. Hal pertama misalnya saya pengen berguru Eyang, apa yang harus saya lakukan? Hal pertama harus bisa menerima salah satu kepercayaan.
Oke. Kalau kita tidak percaya dengan alam yang ada di sekitar kita, bagaimana kita bisa kontak? Betul 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 ya. Harus percaya dulu, Dulu, ya. ya. Kalau nggak percaya ya podo wae Iya, gitu iya. ya. Tuh, sudah ada yang mau mendaftar mungkin? Saya maaf saja ini samping dari paranormal, maaf pawang hujan, saya bisa meramal yo mas-mas, ayo mereneo. Dengan Yo, dengan nama huruf depan saja saya bisa membaca sifatnya. ayo, tak sebut ke apa namanya po ini. Maaf, nanti dulu ini soal pawang hujan lu ya. Luar biasa ya. Maaf. Nanti sesi sendiri ya Bu ya, itu yang mukanya susah ya. Nah, itu biasanya mesti Dan jodoh. nu sewu lagi tambah nggih, bukan saya bukan siapa-siapa nggih, tapi ada yang saya juga bisa meruat. Ah, itu dia. Meruat sekolahan boleh pernah. Meruat rumah. Ruwat nama gitu bisa nggak sih Bu? Ya. Oke, tapi sebenarnya fungsinya ruwatan tuh apa sih? Meruat artinya merucat, melepas dari aura hitam yang ada di dalam seseorang atau di suatu tempat. Oke, jadi yang kiranya kok rasanya kayak ono sing nempel gitu ya. Kemalasan tolong. Ya mungkin pengen diruat boleh banget ya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke Monggo. Ibu Sulami. Saya pengen tahu sebenarnya sudah ada belum sih tanaman-tanaman alternatif yang baru? Misalnya biasanya kan kayak tomat, sayur mayur gitu ya. Lumrahnya apa sih Bu yang ditanam sama KWT Sekar Asih? Yang ada di KWT Sekar Asih untuk saat ini beraneka macam sayuran, tomat, terong, cabai, daun seledri, Oh, loncang, mungkin ya masih banyak lagi. Dan kami untuk 1 tahun terakhir ini kami juga cenderung menanam ke rempah-rempah. Jadi kita ada produk baru di Sekar Asih. nah itu dia yang pengen tahu nih saya. Produk barunya satu cendol dawet temulawak, yang kedua jamu pawukon. Oke, ini menjadi pertanyaan nih ya. Jamu pawukon ini apa Bu? Boleh diceritain nggak? Saya sendiri ini pertama kalinya saya dengar soalnya. Untuk jamu pawukon itu ya untuk apa ya? Bentar ya, pawukon. Sebentar, apakah saya harus menggoogle dulu bentar ya? Karena ini. Menjelaskannya itu sulit. Tapi bentuknya Iya. kayak akar-akaran gitu nggih. Iya, menjelaskannya itu sulit, tapi nanti seandainya panjenengan semua dari yang hadir di sini mau lebih jelasnya, bisa datang ke KWT Sekar Asih. Nah. Kebetulan KWT Sekar Asih itu bekerja sama dengan desa wisata yang ada di Sidoarjo yang lebih paham tentang pawukon dan yang lain-lain. Oke, berarti langsung saja ya. Iya. Hadiri alamatnya di mana Bu? Boleh dijelaskan? Untuk alamat KWT Sekar Asih itu ada di Kuarakan, Sidoarjo, Lendah. Di Gmaps adalah ya Bu ya. Ada. Nah, langsung saja ya untuk Terus sedulur-sedulur. untuk jamu pawukon kebetulan tadi saya ini nyantol di tas, ini seperti ini ramuannya. Luar biasa. Boleh lihat ya Bu ya. Monggo, ini boleh. adalah ramuannya. Ini jampi pawukon dari Sekar Asih. Di zoom nggak? Jadi ini tinggal diseduh aja ya Bu ya. Iya, ditumbuk, Oh ditumbuk. dihaluskan. Nggih. Oh ada bawangnya ya Bu? Ya itu kan pawukon, jamu pawukon itu dari satu orang sama orang yang lain beda. Oh. Mungkin mbaknya nanti bisa japri ke saya dengan mengirimkan tanggal, bulan, sama tahun ke Sekar Asih. Nanti kita bisa mencarikan wuku mbaknya apa gitu. Oh ini yang menarik ini ya, ternyata adalah menyesuaikan apa yang kamu minum, menyesuaikan dengan wuku ya. Ini aku banget yang suka zodiak loh. Luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu yang dihasilkan oleh KWT Sekar Asih, bisa didapatkan di KWT Sekar Asih dan bekerja sama dengan Desa Wisata Kelurahan Sidoarjo. termasuk Tidak lupa pula kami bekerja sama juga arahan dan bimbingan dari
BPP Kecamatan Lendah. Luar biasa. Ini sangat produktif sekali ya. Bisa menjadi alternatif minuman teman-teman selain ngopi dan senja ya. Hati-hati asam lambung kamu. Tapi ini gak terasa. Ternyata kita sudah mau di penghujung acara nih. Aduh, padahal kita ngobrolnya belum terlalu banyak dan juga terlalu dalam ya. Nanti yang pengen konsultasi langsung aja ya. Masih di sini toh Bu ya. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya pengen tahu dari Eyang bagaimana melihat petani hari ini dengan tantangan-tantangannya terutama cuaca yang ada pesan-pesan enggak dari Eyang? Untuk tahun ini maaf ya, menurut ramalan masih ada air. Oh, air. Tahun air ya. Walaupun ada panas tetap ada air. Alhamdulillah. Ini disyukuri apa gimana Bu? Disyukuri ya? Disyukuri. Oke, Iya. baiklah. Berarti masih ada hujan yang akan menyirami tanaman-tanaman kita. Dan bagi season kita untuk akan datang Oktober, November, Desember itu kan sudah mulai hujan. Oke. Desember, Januari itu kalau orang Jawa hujan setiap hari. Iya. Pasti banyak. Jadi kita tunggu aja 2 bulan lagi pasti ada hujan. Baiklah, kita amini aja lah ya. Semoga Saya semuanya. doakan juga para petani tahun ini masih ada air. Amin. Amin. Ya Nah Rabbal dari Alamin. Bu Sulami sendiri bagaimana melihat pertanian saat ini dan juga pesan-pesannya kepada petani-petani yang lain terutama petani wanita. Untuk pesan-pesan kepada seprofesi para petani khususnya KWT, kita tetap semangat untuk membantu perekonomian keluarga dengan istilahnya ngirit, Ya, tidak betul usah sekali. belanja sayur, cuma kita petik di kebun sendiri. Itu dia ya, bunda-bunda mulai menanam ya dengan media yang banyak dan mudah didapatkan sekarang, online pun bisa ya. Terima kasih sekali lagi untuk Eyang. Ada yang mau disampaikan lagi untuk sesi terakhir dari Eyang? Saya ada pesan, karena FKY itu merupakan mediator silaturahmi dari semua teman dan satu pengembangan yang bentuk ekonomi, bentuk budaya, bentuk industri apa saja bisa diambil di dalam volume besar kecilnya adanya FKY. Terima kasih. Pada penduduk sini maaf saja di Jawatus khususnya FKY manfaatkanlah untuk pengembangan ekonomi, pengembangan apa saja. Matur nuwun. Terima kasih sekali, luar biasa ya. Kembul mumbul lah ada. Masih ada satu lagi. Baik dari Ibu Sulami. Dari para pengunjung atau tim FKY yang ingin mengetahui wuku apa, nanti bisa menghubungi saya bersama anak-anak saya Desa Wisata yang kebetulan sekarang juga hadir di sini untuk Luar biasa. bertemu dan mengutarakan tanggal, bulan serta tahun kelahiran. Mengke panjenengan saged mengetahui wuku apa panjenengan gitu. Nah itu dia ya, luar biasa. Ya nanti ya. Luar biasa, terima kasih sekali untuk Eyang Panji Puspito dan juga Ibu Sulami. Sama-sama. Pokoknya luar biasa sekali. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga semakin berjaya juga ya. Amin. Untuk wanita tani juga. Untuk apa ya? Untuk abdi dalam keraton. Untuk semua pawang hutan yang ada di Indonesia harus dilestarikan ya. Ini bagian dari Indonesia juga. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk sedulur-sedulur yang sudah hadir di Festival Kebudayaan Yogyakarta ya. Jangan lupa untuk hadir terus karena ini di sini sampai tanggal 7 September betul ya. 7 Oktober deng, 7 September sudah lewat ya. Dan siniar akan ada setiap harinya kecuali besok Selasa dan besok Jumat. Di jamnya masih sama, jam 3 sore sampai jam 4 sore ya. Bisa disaksikan juga di YouTube Festival Kebudayaan Yogyakarta dan juga di fky.id. Kalau begitu saya Wipti pamit mewakili juga Eyang dan juga Ibu Sulami. Selamat harus dan pamit. berkibar. Luar biasa ya. Tentu saja di FKY Festival Budaya Yogyakarta 2023 Kembul Mumbul Umbul Kelor. Sampai jumpa.